Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Execution Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 pemirsa, di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Fendi Siswianto yang merupakan CEO dari PT El Koran Vidi Indonesia Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fendi, apa kabar Pak? Baik, David. Kabar baik. Terima kasih Pak Fendi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fendi, tadi sudah kita sampaikan Pak, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini memang dominan bergerak di zona hijau, tapi level 6 ribuan tidak berhasil disentuh, dan tampaknya range-nya juga cukup sempit Pak, hanya berkisar di 5.900-an Pak Fendi. Analisis Anda? Ya, kita melihat memang rentangnya sudah mulai sempit karena memang selama 2 atau 3 minggu belakangan ini indeks harga saham gabungan itu melakukan konsolidasi ya. Setelah kemudian level 6.300 sebelumnya itu gagal tertembus. Nah, beberapa sentimen positif dan negatif sebenarnya sudah mulai mix ya. Namun kita melihat nampaknya investor masih melakukan wait and see. Terlebih lagi di global market juga mix juga. Kita lihat juga flat ya pergerakannya. Seperti misalnya kita lihat Nikkei, kemudian di Hang Seng, kemudian di Shanghai, kemudian juga di beberapa negara Asia lainnya juga bergeraknya tidak terlalu lebar ya. Mereka rata-rata menyempit pergerakannya. Nah, masih menunggu sampai kejelasan directions kebijakan global. Seperti misalnya suku bunga yang sedang kita tunggu-tunggu, kemudian juga stimulus tambahan, dan kemudian menunggu sampai kemudian angka-angka di bulan kuartal pertama itu sudah mulai menunjukkan suatu signal yang positif ataupun sudah meyakinkan. Jadi di sini kita melihat foreign juga alami foreign sale ya dalam beberapa hari belakangan ini. Hari ini sekitar 470 ada foreign sale, net foreign sale. Kita melihat juga mereka juga lakukan konsolidasi. Jadi intinya adalah tetap promising lebih ke arah sektoral, mana yang angka-angka laporan keuangan first quarter-nya cukup bagus, investor akan lebih fokus pada segmented perusahaan yang sudah mengeluarkan laporan keuangan yang cukup bagus. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, tapi kalau untuk emiten-emiten atau saham yang merilis kinerja mereka, ini lebih ke arah untuk jangka pendek juga Pak Fendi? Nah, kita melihat lebih ke arah jangka pendek ya. Beberapa variabel ekonomi yang sedang ditunggu itu yang pertama adalah mungkin angka neraca perdagangan kita, kemudian ada pemulihan di factory kita atau utilisasi dari industri kita, kemudian juga angka tentang perkembangan penjualan real ya, angka indeks penjualan real terutama, karena ini sudah menjelang hari raya, apakah juga ada perbaikan dan lain sebagainya, dan angka-angka dari emiten yang keluar apakah sesuai ekspektasinya, lebih bagus, better off dibandingkan dengan paling nggak di year on year maupun di quarter to quarter yang lalu. Itu yang lebih banyak dicermati oleh para pelaku pasar. Baik, dengan range bergerakan indeks harga saham gabungan yang cukup sempit, Pak Fendi, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana dengan nilai transaksi, Pak? Apakah juga beberapa waktu terakhir juga mengalami penurunan, Pak Fendi? Ya, sedikit mengalami penurunan ya, karena memang biasanya wait and see tidak terlalu aktif mereka lakukan transaksi. Hanya saja memang dalam batas-batas yang ya di Jakarta cukup baik ya. Saya transaksi dengan value sekitar 8-9 triliun, bahkan menyentuh ke 10 triliun ya. Jadi dari sisi value mungkin sedikit saja mengalami penurunan. Tetapi kalau dari sisi besarnya dana yang ataupun investor minatnya yang cukup besar untuk transaksi beberapa periode, itu juga mengalami penurunan. Nah, menurut saya ini juga akan terlihat nanti, ya mungkin dalam waktu sepekan ke depan, nanti apakah kemudian konsolidasinya itu lebih mengarah ke up atau down ya. Yeah. Karena kita melihat bahwa batas support index nampaknya cukup kuat di 5.800, nah kemudian 6.000 menjadi resistance yang cukup kuat. Apabila kemudian nanti pekan depan ya, ataupun mungkin pekan ini, itu indeks berhasil tembus di 6.000, maka ada kemungkinan besar kemudian indeks akan cenderung mengalami potensi kenaikan.
Baik, support di 5.800 itu support kuat ya Pak? Ya, saya melihatnya itu cukup kuat ya untuk support 5.800 karena beberapa periode yang lalu juga cukup tertahan di level itu 5.800. Baik, Pak Fendi, tadi juga sempat Anda singgung para investor tampaknya fokus kepada rilis kinerja keuangan dari beberapa emiten. Kalau catatannya mereka bagus dan tampaknya respon dari pergerakan sahamnya juga bagus dan memang kondisi itu terjadi dalam beberapa waktu terakhir Pak Fendi karena minimnya sentimen lain dan juga berlaku untuk pada perdagangan hari ini termasuk listed company update kami hari ini untuk Silo Pak emiten rumah sakit Ya. ini mencatatkan kinerja yang cukup signifikan di kuartal pertama 2021 dari sisi laba ini mengalami kenaikan di atas 700%. Sementara dari sisi harga sahamnya hari ini juga mengalami penguatan di 12,50% di penutupan sesi kedua. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Fendi? Ya, kita melihat memang ya dari beberapa sektor itu bisa kita kategorikan ada yang terdampak besar terhadap pandemi, terhadap negatif, dan terdampak positif dari pandemi. Nah, Silo ini salah satu yang menurut saya adalah terdampak positif dari pandemi COVID ini. Karena kalau kita lihat juga revenue mereka juga sangat bergantung pada outpatient, inpatient yang mereka peroleh. Di samping juga penanganan khusus untuk COVID ini dari mulai tes, kemudian dari mulai swab, PCR dan lain sebagainya, itu juga merupakan revenue tersendiri yang diperoleh oleh rumah sakit. Jadi adalah sektor yang salah satunya diuntungkan dengan adanya COVID. Nah, memang betul beberapa rumah sakit dan termasuk dia Silo juga membukukan keuntungan ya dari inpatient maupun outpatient yang cukup besar dan occupation rate-nya juga menurut kita sangat tinggi sekali dan ini membuat bahwa revenue mereka terdongkrak. Nah, net income juga mengalami lonjakan. Hanya saja apakah ini akan berlangsung atau lama atau lasting long ataupun temporary, kita melihat memang kalau pandemi juga sudah mulai berangsur dan kita harapkan sama-sama mengalami penurunan dan bahkan hilang, maka kemudian itu revenue yang tambahan itu juga akan kecenderungannya akan hilang juga, akan kembali ke situasi normal. Jadi kalau kita melihat lebih banyak diuntungkan karena faktor pandemi ini yang kemudian menjadi sektor yang termasuk terdampak secara positif. Iya, Pak Fendi singkat saja sebelum jeda Pak secara teknikal dengan penguatan hari ini, rekomendasi Anda Pak Fendi? Nah, kalau kita melihat memang rekomendasi untuk Sido itu buy dalam Silo maksud saya ya. Ya. Silo kita melihat di support level ataupun pembelian yang kuat itu sebenarnya di level 6.600, 6.700 ya. Dan ini sekarang mengalami breakout ya. Artinya apa? Kita juga watch juga kita dengan resisten level Silo di 8.300 itu perlu diwaspadai juga untuk dilihat supaya tidak terlalu overreacted. Namun demikian pembelian terbaik adalah di kisaran tadi ya 6.600 sampai dengan 7.000 rupiah. Baik, rawan profit taking tidak Pak? Menurut saya ini rawan profit taking, meskipun peluang untuk ke 8.300 juga cukup besar. Baik. Hanya saja memang kita lihat mesti waspada ya, karena biasanya kalau kemudian terjadi breakout seperti ini di tengah kondisi yang sangat sepi ini, kemudian ada aja investor yang melakukan profit taking pada saat sudah mengalami harga tinggi. Baik, ada Silo di 7650 menguat di 12,50%. Dari sisi supportnya tadi ada di 6.600 sampai dengan 6.700 dan ada peluang ke 8.300 dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Fendi, kita akan jeda Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan bersama kami. IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.